saya cuma mau bilang saya masih mau nantang Juma head to head, belum terjadi itu di room saya. Oh, masih hidup saudara ini, masih ada. Masih Boleh, ada. boleh. 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 Kenapa harus tapi ditutup ini dulu. Kamu Tito. Ya. Udah bisa live ya roomnya ya? Itu kan aduan anak buah lo. Jadi mau nggak kamu nantang sekarang fitnah lu. Anda kan yang nantang saya. Jadi saya tanya apakah ya mau dong. Beberapa hari ini saya cariin kamu. Nah, oh gitu. Sekarang keluar kamu. Nggak kebalik ya, nggak kebalik. Anda yang hilang beberapa hari gitu ya. Oke. Sekarang gini, mau nggak keluar kamu dari situ biar saya keluar dulu ya. Oke, Bang Tito, kalau mau diskusi. Di Komal siapa? Di mana? Di Komal saya. Di Komal saya sekarang saya live nih. Memang sudah bisa. Di sini sudah ketemu, kenapa harus ke sana ke sini, kan nggak lucu. Tidak. Itu beda. Jadi saya bilang head to head, tidak. Jadi di Komal saya. Berani nggak kamu cuma? Ya, apa yang saya harus takutkan samamu? Di sini head to head. Saya takut kan kira-kira. Oke, tidak. Saya itu beda. Sedangkan di hostnya Kristen aja masih beda perasaan saya. Gimana? Mau berani nggak keluar kita sekarang nih? Saya buka live. Jangan ada kata berani, Bung. Seakan-akan kamu itu menyeramkan. Kita cari makan. Makanya dia mau itu cari makan itu biasa. Oh gitu. Saya masih tetap konsisten menantang kamu head to head. Sekarang mau keluar nggak kamu? Iya, kenapa tidak? Kenapa jangan kau sebutkan dirimu itu ditakutin? Saya tungguin. I'm waiting for you, man. Okay. I think if you want to have this, you say discuss with Bang Zuma. Stay here. It's just you and Bang Zuma. Why you want to go in your room? I don't know why. Because that is deciding here that is stupid mind. That is yours. Don't be using the English language if you don't know the English language. Kalau nggak bisa bahasa Inggris yang fasih, nggak usah bahasa Inggris, Bang. Nggak usah bahasa Inggris. Nanti dimatiin chatnya. Aduh. Nanti dimatiin chatnya kan. Bang Juma gimana biar saya keluar nih? Saya keluar ya. Saya tungguin ya. Kenapa tidak di sini aja, Bang? Bang Tito. Oh, kamu takut kan saya bilang head to head. Keluar kalau kamu berani. Kenapa saya harus takut? Justru yang saya lihat Anda takut. Bukan. Yang kelihatan takut itu Anda kan? Head to head. Berarti bahasa aku aja kamu nggak ngerti bagaimana bahasa Tuhan. Dengarin ya, saya bilang head to head di Komal. Head to head kan artinya kamu dengan saya aja berdua debat. Kalau mau disaksikan orang yang ke hutan. Beda. Kalau head to head itu udah di darat aja Bang Juma. Pokoknya saya keluar nih. Saya live ya. Keluar dia ini kok ngapain dia yang keluar sendiri ya, nggak ada yang nurutin ya. Saya cuma mohon dengan sangat nggak usah dituruti lah itu semua di sini aja. Sini aja. Baik. Oke, silakan teman-teman dilanjut tema yang tadi. Soalnya nanti dimatiin. Lanjut aja Bang Juma, lanjut. Enggak, itu yang saya katakan tadi bahwa pengertian Bapa dan Anak tidak seperti darah dan daging itu, keturunan. Iya, betul. Yang diartikan seperti itu. Itu ya tadi kan. Iya. Nah, justru disitulah Bang. Kalau saudara sendiri tidak mengakui itu tidak sama seperti darah dan daging, adalah lebih baik kita jangan mengotori mulut kita dengan hal-hal yang sia-sia. Dudukkan perkara sebenarnya. Tuhan ya Tuhan, utusan ya utusan, Mesias ya Mesias. Kan gitu. Tapi itu kan susah untuk dihilangkan kan. Itu sudah menjadi hal yang mendarah daging dalam agama Saudara Jordan kan gitu. Boleh tanya sebentar kepada Pak Jordan, boleh tanya sebentar. Pak Jordan boleh tanya sedikit keluar dari apa ini? Silakan, tapi jangan keluar ya. Oh tidak, tidak. Ini tidak pernah keluar dari arena ring Pak Jordan ya. Begini, tadi Pak Jordan kan bertanya bahwa
ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di mana punya tugas masing-masing. Satu saja pertanyaan Iya. saya, kenapa sih kalau memang Allah itu Maha Kuasa, kenapa harus dibagi-bagi tugasnya? Itu aja. Terima kasih. Oh ya, karena di sini ketika Tuhan Yesus datang ini, dia memiliki tugas yang multifungsi di sana. Makanya dia katakan di sana, Pak, dia sebagai anak Allah, anak manusia. Aku adalah roti hidup, aku adalah gembala yang baik. Ada banyak yang dia katakan, aku ini pintu, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau kepada Bapa harus lewat saya. Jadi bukan kami yang mau mengatakan, oh inilah Yesus, bukan, tapi Yesus sendiri yang mengatakan itu. Nah, kami hanya sanggup memahami apa perkataan Yesus, dan itulah yang kami harus sampaikan. Sehingga kata itu, ya, kata Bapa dan Anak ini merujuk kepada yang saya katakan dari segi fungsi, bukan dari segi seolah-olah Allah Bapa itu punya istri. Nah, kalau merujuk kepada hal-hal yang demikian, coba tunjukkan kepada saya bahwa Allah punya istri. Allah Bapa itu punya istri. Di dalam Alkitab coba dilihat siapakah istri daripada Allah itu. Apakah istrinya itu setingkat dengan Allah atau setingkat dengan manusia, atau siapa yang baik? Silakan ya, kita membahas. Bukan, Pak Jordan, bukan itu maksud saya itu. Saya tidak mempertanyakan siapa istri Allah, siapa Allah Bapa, tidak. Jadi kan cuma menanyakan pembagian tugas itu kenapa. Satu, dilanjut lagi kalau begitu begini. Jadi dari aspek yang disampaikan oleh Pak Jordan, Yesus mempunyai multi tugas di sana, dan pintu, jalan, dan seterusnya. Ya kan begitu. Saya tidak menanyakan istri ya, Pak Jordan. Iya kan, masih pakai kata Allah Bapa kan, saya bilang. Ayo. Ya. Itu yang Muslim ini nggak bisa nerima, gitu, masih belum terima Allah Bapa, Allah Bapa. Sebentar, saya tidak ada urusan dengan Anda sebentar. Saya tanya dengan Pak Jordan biar nggak melebar. Begini, berarti kalau Yesus sendiri mengaku dia adalah jalan, dia adalah pintu, dia adalah gembala yang baik. Terus tolong sebutkan dengan dalil indikasi apa ya dia disebut sebagai setara dengan menyandang gelar Allah itu, di mananya? Dia kok karena dia hanya jalan, hanya dia sebagai gembala, kemudian dia disetarakan dengan Bapa dengan bergelar Allah. Saja. Terima kasih. Oh ya, di sini harus dengan dalil ya. Gimana? Penyampainya dengan dalil, di mana kami bisa memahami bahwasannya dengan adanya Yesus sebagai gembala, sebagai jalan, itu indikasi bahwa dia mempunyai gelar, dia bisa mendapatkan gelar sama dengan Bapa, yaitu Allah. Itu indikasinya apa? Itu saja, terima kasih. Oh iya, ini tadi saya sudah tampilin ayat kok di situ. Sabar ya, saya mau cari dalilnya ini, sebab Bapak kan meminta dalil ya. Iya, Bapak. Di dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke, Bapak punya aplikasi, saya bisa search ini, kelemahan TikToknya ini loh. Soalnya saya belum 1000 juga. Yang ya, saya belum pakai HP. Mungkin Ustadz Zuma, mungkin mohon maaf Ustadz, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf dengan sangat, dengan segala kerendahan hati, mungkin Ustadz Zuma bisa membantu saya, membantu Pak Jordan untuk menjelaskan nanti kalau misalnya ada dalil yang disampaikan, atau dan juga dengan Bang Yan. Oh ya, Bang apa ya? Coba buka di Yohanes 8 ayatnya yang ke-27. Sebentar Pak. Ya sebentar. Ini kedengar kan suara saya? Bagus kok, maksudnya. Kedengaran Bang Yan. Oke, sebentar ya, saya buka dulu. Bentar. Yohanes berapa? Yohanes 8 ayatnya
yang ke-27 dan 28. Tapi boleh baca juga mulai ayat 19 baru loncat ke 27 28 ya. Waduh, Yohanes 8 panjangan banget, ayat 19. Nah, loncat aja Yohanes 8 19 baru loncat ke 27 28. itunya aja udah lain, Pak. Ya, Monggo. cuma skor ke Perikop. atas kok. Cuma Ini nih. Kelihatan ya? iya ya. Dibaca aja supaya dengar kan. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapakmu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Terus? 27 dan 28. Nah, perikopnya udah lain, Pak. Ini perikopnya bukan dari dunia ini. Jangan kita tunggu Pak. Kita jangan terfokus dengan perikop itu seolah perikop ini membatasi. Sebenarnya ini cuma diberikan oleh sebenarnya AI gini, Pak. Ya, oke. Oke, inilah kadang-kadang ya, Pak. Tunggu Pak. Saya belum selesai. Di dalam pasal maupun ayat itu tidak ada sebenarnya, tapi untuk mempermudah maka diberilah ayat dan pasal dan perikop ini. Itu silakan dibaca 27-28. Oke, nggak apa-apa. Soalnya sering digunakan oleh saudara-saudara kita di Kristen, Pak. Kalau Bang Juma ini satu perikop, baca kan itu ya, Pak ya. Ini kan perikopnya udah lain. Nah, itu yang sering Oke, kita baca ya. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Terus, berapa lagi, Pak? 28. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa. Ya, terus oke, terima kasih ya. Di sini mengatakan apa? Konteks di dalam pembacaan ini sebenarnya berbicara tentang Bapa, ya. Siapakah Bapa itu? Maka kita harus membaca ini mulai ayat 12 sampai ayatnya yang ke 29 ini. Kalau kita terfokus dengan ini perikop, maka kita seolah-olah ya ini membatasi aja. Tapi saya tidak melihat perikop ini sebab Yesus menyatakan siapakah Bapa itu. Sehingga berkata begini di dalam ayatnya yang ke-28 kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Coba Bapak pikirkan ya, apa yang dimaksud oleh Yesus bahwa akulah dia. Seandainya Pak, saya ganti nih, aku di sini Jordan, kemudian dia adalah Zuma. Maka artinya gini, barulah kamu tahu bahwa Jordan lah Zuma. Sekarang pertanyaannya, apakah Jordan dengan Zuma sama? Tidak kan? Mohon maaf Pak Jordan. Tunggu. Ayat selanjutnya di sini. Ya apa? Silakan. Ayat selanjutnya, tolong jangan. Saya melihatnya tadi, mendengar dan melihat tadi. Akulah dia. Itu adalah lanjutannya. Bahwasanya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya melaksanakan apa yang Bapa suruh gitu. Iya betul. Tetapi dari segi kepribadian sebenarnya ya saya katakan seandainya aku kalau diganti Yesus dan dia menurut Bapak siapa? Kalau menurut saya ya itu pandangan. Nah sekarang kalau menurut Bapak di dalam alur cerita ini sebenarnya siapakah yang disebut aku, kemudian siapakah yang disebut dia di sini? Ya begini. Kalau memang ayat itu kita potong sampai dengan akulah dia,
Oke, jelas. Yesus, aku adalah Yesus, dia adalah Bapa. Satu kesatuan kan begitu. Ya, ya. Tapi ayat selanjutnya itu memperjelas dia itu Ya, dia memang siapa, betul, apanya yang betul. dia di situ. Bahwasanya ayat selanjutnya itu tidak menyatakan bahwa Yesus adalah Bapa, tapi ayat selanjutnya menunjukkan bahwa dia itu adalah Yesus, itu merupakan utusan dia berbuat apa sesuai dengan kehendak yang pengutus gitu, Bapak. Jadi kita tidak bisa memotong di sana. Mohon maaf sekali lagi, kita tidak bisa memotong di sana. Ya, betul Mohon sekali. dipahami. Saya tidak akan memotong, tetapi saya uraikan dulu kata demi kata di situ, baru kita kontekskan dengan kalimat selanjutnya di sana. Itu maksud saya. Oke, Kalau kita oke. tidak memahami kata demi kata, bagaimana kita mau menyambung? Ya kan? Nah, itu yang saya Oke, katakan oke. di sini, bahwa apakah aku ini dan dia, siapakah yang dimaksud di situ? Baru kita lihat dari segi fungsinya. Fungsinya itulah merupakan keterangan di dalam kalimat itu, Pak. Nah, kalau Bapak sudah memahami yang disebut aku siapa dan dia siapa, maka Yesus mengatakan sebenarnya dia siapa. Nanti kita lanjut itu di sini. Ini dulu yang menjadi titik fokus saya, baru nanti kita uraikan apa yang Bapak tuntut itu. Ya, monggo. Ngerti, Pak? Nggih, silakan. Nah, sekarang di Ya. sini yang jelas di sini bahwa Yesus mengatakan akulah Bapa itu. Setuju, Pak? Setuju Tidak atau setuju. tidak? Oh, tidak setuju, tidak. Bapak. Nah, sudah, inilah yang tidak bisa masuk. Kalau Loh, Bapak sebentar, menolak sebentar, ini, maka sebentar. tunggu dulu. Sebentar. Tunggu, Pak. Bentar. Tunggu, Pak. Tunggu. Karena kenapa tidak setuju? Karena ada ayat selanjutnya. Iya, tahu sekarang Karena oknum ada di sini. selanjutnya. Tapi oknum di sini kita tahu siapa yang terlibat di dalam di sini, Pak. Oke, Dia ini di sana siapa? ada dua Sekarang oknum. aku ini siapa? Ada dua oknum di sana, Yesus dan Bapa. Oke, nah sekarang kalau di sini aku kalau menurut Bapak siapa? Yesus. Nah, dia siapa? Dia itu kalau dalam konteks tadi, dia adalah Bapa yang mengutus Yesus. Ya, betul. Dia adalah Bapa yang mengutus Yesus, bahwa sesungguhnya di situ bahwa Yesuslah Bapa, ya. Itu. Oh, berarti Tuhan mengutus Tuhan begitu. Allah mengutus Allah begitu maksudnya, Bapak. Ya, seperti itu. Nah, terus Namun, bagaimana? ya, ini ya. Ini kata keterangan di sini ini merupakan tentang fungsinya. Ya, Bapak menuntut dengan kalimat selanjutnya. Tapi dari segi oknum, dia adalah Bapak itu sendiri. Tetapi memilih karena terbatas dengan kata keterangan inilah, sehingga kita melihat dari segi perencanaan dapat kita lihat bahwa dia adalah Bapa. Tapi dalam segi untuk melaksanakan mengeksekusi perencanaan itu, maka dia adalah anak. Dan ini adalah sesuatu yang sangat sukar, sebab sekali lagi itu yang saya katakan tadi dalam diskusi, bahwa rahasia yang ada pada diri Yesus itu sangat misteri, dan itu tidak akan mudah dijangkau oleh akal pikiran kita, tapi ini hanya dapat dijangkau oleh Roh Kudus. Nah, Bapak kan tidak memiliki Roh Kudus. Nah, 1 Korintus 1 ayatnya yang keberapa nih, itu sudah menjelaskan, Pak, bagaimana Bapak tidak akan nyampe pikiran Bapak untuk memahami hal ini. Sudah dikatakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 24 sampai ayat 31. Kalau kita, tunggu Pak, kalau kita tidak memiliki pikiran Kristus, kita tidak akan nyampe ke situ. Dan Bapak itu tidak memiliki. Coba Bapak baca ya, 1 Korintus, atau kalau misalnya belum ada kesempatan dan ini merupakan suatu penasaran bagi Bapak, Bapak tulis aja, nanti Bapak baca, entah mau baca sekarang atau selanjutnya. Ini yang saya mau katakan ya, 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-31. Itu tentang salib Yesus ya. Kalau yang tidak percaya dengan salib Yesus itu orang akan binasa begitu, Bapak? Gini Pak, itu di dalam kita memahami kebenaran firman Allah sudah ada rambunya di dalam ayat ini, sehingga
itu perkataan Yesus kembali kepada murid-murid ya. Ketika dia berkata kepada ahli-ahli Taurat, kepada orang Farisi dan Saduki, seringkali cuma dari segi apa? Metafora. Tapi dari segi rahasia dia bukakan kepada murid-muridnya. Jadi bukan kepada ahli-ahli Taurat. Maka itulah yang saya katakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 24 sampai 31 ini. Bapak boleh baca itu. Ini Oke, akan saya sulit sudah. bagi Bapak. Sekali lagi, sekalipun Bapak saya berkata-kata menjelaskan itu berbusa mulut saya, itu tidak akan kena, tidak akan mungkin. Makanya dikatakan di situ bahwa di dalam Yohanes tadi, bahwa ya di dalam ayatnya yang keberapa ya? Ke-27 28 tadi. Ya, di ayat 8 itu mengatakan bahwa ayat 19 ya. Baik aku maupun Bapa kamu kenal. Jikalau itulah itu cukup, tidak akan kamu mengenal dia. Kalau kita sudah mengenal dia, baru ayat ini kita akan pahami. Begini Ya, itu Bapak. dari Jadi, mohon maaf Bapak tadi kan soalnya saya agak kebingungan karena di sini Bapak memotong ayat tidak selanjutnya. Nah, terus berarti di situ ada dua pribadi, ada dua oknum yaitu Yesus dan Bapa. Kemudian Yesus mempunyai tugas. Nah, selanjutnya Bapak Jordan menyatakan bahwa Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus adalah Bapa itu sendiri. Nah, pertanyaan saya kan berarti kan Allah mengutus Allah, tapi Bapak menyangkal hal tersebut karena saya pahami di sini Bapak hanya sampai akulah adalah dia, itu saja, tidak merujuk pada ayat selanjutnya. Itu. Nah, mohon maaf ini Ustadz Zuma, mohon maaf Ustadz Zuma. Ya, silakan Bang, silakan. Tadi waktu siang tadi saya karena keterbatasan ilmu, kefakiran ilmu, tadi saya sampaikan kepada Pak Jordan di sini bahwasannya Tuhan yang membagi-bagi tugas itu menurut Ustadz Zuma tadi kan merupakan paham paganisme ya Ustadz ya, kalau nggak salah. Iya, betul. Nah itu, Pak Jordan tadi menyatakan bahwa Allah Bapa punya tugas sendiri, Yesus punya tugas sendiri, Roh Kudus punya tugas sendiri. Nah, apakah ini juga berarti mohon maaf, apakah keimanan Bapak itu juga terpengaruh oleh paganisme, Pak Jordan, atas pembagian tugas itu? Kalau yang menyatu jadi saya masih bingung karena Bapak memotong ayat hanya sampai aku adalah dia. Jadi istilahnya yang saya tangkap berarti Allah mengutus Allah begitu. Mohon penjelasannya. Iya, jelas di situ bahwa dia mengutus dirinya sendiri, tetapi dari segi wujud yang lain. Ya, bukan dari segi Bapa, tapi dari segi manusia. Bukan dari segi kealahan yang memiliki Allah yang yang memiliki 3 atribut ya, maha kuasa, maha hadir, dan maha tahu. Dia bukan datang seperti itu. Ya, karena begitu jelas bahwa yang mengutus itulah yang membuat sebuah program, dan yang diutuslah ini yang harus mengerjakan program itu. Tetapi di dalam ayat ini menyatakan bahwa akulah Bapa itu. Jadi ini perkataan ini, pengakuan ini adalah sekali